Jadi ini ceritanya, lusa aku akan memasuki usia yang ke-30, dan selama beberapa bulan belakangan tuh aku jadi sering berefleksi dan berkontemplasi kira-kira apa aja yang udah aku jalani dan hadapi selama 30 tahun terakhir, atau mungkin selama 10 tahun terakhir. Jadi aku punya catatan di sini 10 hal yang aku pelajari di usia 20-an. Kalau kamu belum usia 20-an atau masih usia 20-an, mungkin ini bisa menjadi suatu inspirasi. Kalau misalnya kamu seumuran sama aku dan sudah menjelang akhir 20-an atau akan memasuki usia 30-an, mungkin ini akan menjadi sesuatu yang mungkin kamu juga setuju atau mungkin sedang kamu jalani gitu. Jadi poin yang pertama adalah explore dan kenali dirimu sebaik mungkin. Menurutku usia 20-an itu usia yang jauh lebih bebas dibandingkan ketika kamu masih sekolah. Waktu kamu masih sekolah, kamu akan selalu punya tuntutan, kayak akan ada ujian, akan selalu ada tugas yang harus dikerjakan. Tapi biasanya menjelang usia 20 dan ketika kamu mulai masuk ke dunia kerja, kamu akan punya lebih banyak kebebasan untuk mengatur kehidupan sehari-hari dan apa yang kamu lakukan tiap hari. Jadi menurutku ini adalah saat yang tepat untuk kamu mengeksplor dan mencoba sebanyak-banyaknya. Dunia itu luas banget, begitu banyak tempat untuk dikunjungi, begitu banyak hal-hal untuk dicoba, begitu banyak orang-orang yang belum kamu temui. Jadi menurutku sayang banget kalau misalnya usia 20-an ini tuh kayak ya udah gitu aja gitu, berada di zona nyaman. Menurutku di usia ini tuh kamu punya banyak sekali kesempatan untuk mencoba dan untuk gagal. Jadi pelajaran pertama yang mau aku share adalah explore dan coba hal-hal baru sebanyak-banyaknya. Kedua adalah be comfortable in your own skin atau love yourself. Ini bukan cuma slogan, tapi memang itu penting karena yang akan membersamai kita sampai akhir hidup kita ya cuma diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kamu ada hal-hal yang kamu kurang nyaman atau kurang suka dengan diri kamu, baik itu misalnya internal atau eksternal, kamu punya insecurities atau kamu punya masalah baik di dalam badan maupun di luar badan yang mengganggu, usahakan untuk belajar mencintai dirimu apa adanya, bahwa kadang memang mungkin ada hal yang tidak bisa diubah yang udah dari sananya, atau kalaupun misalnya itu adalah sesuatu yang sebenarnya bisa kamu improve, ya udah berarti usahakan itu gitu. Menurutku self confidence dan self love itu penting supaya kamu tuh tidak tergantung dengan orang lain, supaya ketika kamu mau melakukan sesuatu, kamu gak perlu nunggu orang lain juga ingin melakukan hal yang sama. Kamu bisa melakukan itu sendirian, kamu bisa melakukan hal-hal yang kamu mau sendirian gitu. Poin selanjutnya adalah it's okay not to know the answer. Mungkin ketika kita mulai memasuki kehidupan yang sesungguhnya setelah sekolah, kita akan mengalami banyak masalah yang jawabannya itu tidak saat itu juga tersedia. Mungkin kita lagi nyoba daftar beasiswa, atau mungkin kita ada masalah besar yang butuh banyak pihak untuk menyelesaikan itu, dan kadang gak bisa selesai saat itu juga. Terus kita panik. Di kehidupan itu banyak yang seperti itu, banyak masalah yang
jawabannya itu tidak tersedia saat itu juga, dan itu nggak apa-apa. It's okay not to know the answer. Mungkin kita gak yakin apakah kita akan bisa survive sampai minggu depan. Kita nggak tahu, nggak bisa bayangin kira-kira kita tuh mau ngapain ya minggu depan. Kalau misalnya kadang masalahnya berat banget, kadang kita juga nggak yakin, oh bisa nggak ya bertahan. Tapi walaupun kadang kita mungkin mikir, andai kan ada seseorang yang datang ke hidup kita dan dengan sekejap menyelesaikan masalah yang ada di hidup kita, mungkin akan menyenangkan. Tapi hidup tidak bekerja seperti itu. Yang perlu kita lakukan adalah ya udah, jalani aja sebisanya, jalani aja sekuatnya. Mungkin tanpa kita sadari, sembari kita berusaha, kita akan sampai di hari dimana solusi itu tersedia. Jadi kadang memang waktu adalah jawaban, waktu akan menyelesaikan segalanya, itu kadang-kadang benar. Gitu. Poin selanjutnya adalah ask for help. Ini adalah sesuatu yang aku sendiri juga masih perlu banyak belajar. Dari kecil aku tuh selalu agak sungkan untuk minta tolong, karena aku orangnya dari awal emang gak mau ngerepotin, gak suka ngerepotin. Aku merasa bersalah kalau misalnya aku ngerepotin orang. Tapi ternyata menurut pengalamanku ada saat-saat dimana aku tidak bisa menyelesaikan masalah itu sendirian, dan sehingga aku juga harus jadi minta tolong. Steve Jobs pernah bilang bahwa kamu akan kaget ketika kamu tahu betapa orang itu sangat ingin membantu sebenarnya kalau kamu ingin meminta. Orang itu sebenarnya ringan tangan banget, cuma kadang dari kita sendiri berat gitu untuk minta tolong. Kalau misalnya kamu sekarang ada di posisi atau di tempat dimana kamu punya masalah dan itu terasa berat, dan mungkin kamu sudah nyoba menyelesaikan semuanya sendiri, baik itu dari kayak journaling, kamu minta saran ke teman, atau mungkin kamu meditasi, kamu refleksi sendirian dan itu masih tidak membantu, kamu berdoa tidak membantu, mungkin itu saatnya kamu mencari pertolongan profesional, karena orang-orang inilah yang memang sudah dilatih untuk itu. Dan di saat yang sama juga jangan takut untuk minta tolong ke orang-orang terdekat. Itu tentang asking for help. Yang selanjutnya yang aku mau bilang, dan ini juga lumayan penting, adalah no one will fight for your dreams for you. Orang lain tidak akan memperjuangkan mimpimu untuk kamu. Aku sering banget dengar kayak misalnya, aku sebenarnya tuh juga pengen ABC, aku punya mimpi ABC. Tapi kalau bukan kamu yang memulai duluan dan memperjuangkan itu, orang lain gak akan melakukannya buat kamu. Kalau kamu misalnya punya mimpi yang ingin kamu wujudkan, mungkin orang lain akan bilang, emang bisa, kenapa sih emang kamu harus ngelakuin hal itu, ntar kalau misalnya gagal gimana? Kamu adalah satu-satunya orang yang akan percaya pada mimpimu. Jadi jangan menyerah, dan kamulah orang yang akan membuat mimpi itu menjadi nyata. Dulu waktu aku bilang ke beberapa teman, aku pengen nyoba kuliah S2 ke luar gitu. Orang banyak yang nanya, kenapa sih emang harus
kuliah di luar, emang nggak bisa di Indo aja gitu. Kenapa harus kuliah jauh-jauh, kenapa harus kuliah S2, kan belum tentu ilmunya kepake. Dan dari situ aku juga sadar bahwa satu-satunya orang yang akan memperjuangkan mimpiku ya aku. Orang lain gak akan peduli apakah mimpimu tuh tercapai atau enggak, apakah kamu tuh akan memendam mimpimu dalam-dalam dan akhirnya menjadi kekecewaan seumur hidup atau enggak. Hanya kamu satu-satunya orang yang peduli dan mau berusaha untuk memperjuangkan mimpi itu. Mungkin normal ya untuk orang mempertanyakan atau mungkin ragu sama cita-citamu, tapi kalau misalnya bukan kita yang memperjuangkan hal itu, nggak akan ada lagi. Jadi jangan takut untuk mencoba dan jangan takut untuk gagal, karena kalaupun misalnya kamu mencoba meraih bintang dan bisa gagal, setidaknya kamu akan jatuh di awan atau jatuh di bulan gitu. Nyambung ke poin selanjutnya adalah jalan hidup orang itu beda-beda. Jadi nggak perlu FOMO atau nggak perlu membandingkan dirimu sendiri dengan kehidupan orang lain. Ini juga sesuatu yang kadang masih aku lakukan, karena di masa sekarang teknologi itu begitu dekat dengan kehidupan kita, termasuk sosial media, sehingga hal-hal dari orang-orang sekitar kita yang seharusnya kita tuh nggak perlu tahu, kita jadi tahu, dan akhirnya secara sadar atau tidak sadar mungkin jadi membandingkan. Aku juga sering lihat updatean teman-teman di Instagram, terus kayak mikir, wah kenapa ya hidup mereka kayaknya bahagia banget gitu, kenapa kehidupan orang lain terlihat gitu gemerlap dan bersinar, sementara hidupku gelap dan suram gitu. Tapi memang kenyataannya kita nggak tahu apa yang terjadi di kehidupan orang lain yang hidupnya kita lihat sedikit saja dari sosial media. Jadi mungkin aja mereka juga sebenarnya hidupnya juga tidak secemerlang yang mereka tunjukkan, dan kalaupun iya, nggak perlu juga membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain, karena hidup ini bukan perlombaan, hidup ini tuh bukan kompetisi, semua orang punya tujuannya masing-masing. Aku sempat ada di fase dimana aku sering sekali membandingkan hidupku dengan orang lain, dan akhirnya aku mikir, tapi kayaknya kalau misalnya aku di kehidupan dia juga kayaknya aku nggak bisa deh gitu. Dan lama-lama aku mencoba menerima kehidupanku sekarang apa adanya, dan ya bisa aja gitu. Jadi nggak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain, fokus saja ke kehidupan masing-masing, dan tiap orang itu punya jalan dan nasibnya sendiri-sendiri, punya rezekinya sendiri-sendiri. Jangan merasa sedih kalau misalnya di usia sekarang ngerasa belum mencapai standar prestasi konvensional, karena jujur aku sendiri juga belum mencapai itu. Jadi aku belum menikah, aku belum punya rumah, aku belum punya mobil, karirku juga ya it's okay, tidak secemerlang yang aku harapkan dulu, tapi nggak apa-apa, aku mensyukuri apa yang aku punya. Dan seperti yang aku bilang tadi, mungkin kita juga sebenarnya kalaupun dikasih kehidupan kayak orang lain, kita mungkin belum tentu sanggup gitu. Berikutnya adalah find your own safe space atau support circle. Jadi karena semakin kita tua, lingkaran sosial atau lingkaran pertemanan kita tuh makin kecil. Jadi waktu kita sekolah kan gampang banget ya ketemu sama orang lain. Tapi semakin kita tua, lingkaran pertemanan kita tuh makin kecil. Jadi lebih penting untuk ketemu dengan orang-orang yang emang sefrekuensi.
Dari kecil aku tuh kayak sering mikir, kenapa ya aku tuh punya pertemanan itu kayak nggak pernah ada yang langgeng. Dan itu baru ketemu usia 20-an awal dan 20-an akhir. Jadi kalau misalnya kalian udah ketemu, good for you. Tapi kalau misalnya belum ketemu, mungkin ini agak susah ya, karena kadang nggak bisa dipaksa. Tapi ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk memastikan kamu bisa ketemu orang-orang ini, yaitu dengan mengubah sesuatu dari apa yang kamu punya sekarang. Misalnya kamu bisa join komunitas baru, kamu bisa nyoba hal-hal baru, mungkin ada meet up atau mungkin ada gathering yang bisa kamu join. Kamu bisa juga ganti lingkungan, mungkin lingkunganmu sekarang tidak memungkinkan kamu untuk ketemu orang-orang yang sefrekuensi sama kamu. Karena ternyata kalau punya orang yang sefrekuensi sama kita tuh, kita jadi nggak harus membela diri kita setiap saat gitu. Kayak aku menjelaskan dan mereka mengerti dan mereka menerima, itu adalah sebuah perasaan yang sangat menyenangkan. Next, hidup tidak akan berjalan sesuai rencana, dan ini adalah sesuatu yang I learned the hard way. Aku ingat banget dulu waktu aku kuliah S1, aku tuh punya gambaran dalam otak. Kalau misalnya aku lulus nanti, berarti kan umur 22 ya. Aku akan cari kerja, aku dapat kerja. Mungkin usia 25 aku akan masuk ke senior role, terus aku mungkin ketemu seseorang. Mungkin umur 27 nanti aku akan menikah, dan beberapa tahun setelahnya aku akan punya anak. Itu adalah imajinasiku waktu aku masih kuliah S1. Lusa aku akan berumur 30 dan tidak ada dari hal itu yang terjadi. Jadi kadang hal itu tidak berjalan sesuai rencana kita, dan itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk diterima, tidak selalu menyenangkan. Waktu COVID misalnya, aku punya banyak rencana dan rencana itu jadi hancur berantakan, dan itu benar-benar membuatku depresi waktu itu. Baru-baru ini juga aku mengalami masa-masa yang sangat gelap dan aku baru bangkit lagi belum lama ini. Dan sepertinya memang selama kita hidup, kita akan selalu mendapatkan ujian-ujian atau cobaan-cobaan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan memang akan selalu seperti itu. Di usia 20-an ini, setiap kegagalan tuh rasanya jadi lebih besar, karena waktu kita lebih muda, kita masih punya safety net dari orang tua. Jadi kita masih bisa melakukan kesalahan. Tapi ketika kita semakin tua, rasanya tuh resikonya semakin besar. Belum lagi kalau misalnya kita punya tanggung jawab yang lain gitu. Tapi aku juga percaya bahwa semua pasti ada hikmahnya, semua pasti ada pelajaran yang bisa diambil dari kegagalan dan ujian-ujian yang kita hadapi. Semoga itu membuat kita menjadi orang lebih baik. Aku juga merasa kalau misalnya aku tidak memiliki kegagalan yang lalu, aku tidak akan seperti yang sekarang. Aku merasa aku sekarang jauh lebih mandiri, lebih independen, lebih bijaksana, semoga, dibandingkan kalau misalnya aku tidak menerima kegagalan itu. Yang penting adalah kita terus mencoba, dan yang penting adalah bagaimana kita bisa bangkit dari kegagalan atau dari ujian ini. Berikutnya adalah hidup itu berputar. Tidak ada kesengsaraan yang abadi, begitu juga sebaliknya tidak ada kebahagiaan yang akan terjadi selamanya. Salah satu hal yang sering mamaku bilang adalah,
Kalau misalnya aku sedang seneng nggak apa-apa, tapi jangan terlalu seneng. Maksudnya tuh jangan sampai kamu larut ke euforia kalau misalnya kamu sedang mendapatkan sesuatu yang membahagiakan, karena kita nggak tahu kapan sewaktu-waktu kesenangan itu akan diambil. Bukan berarti kita nggak boleh seneng, tapi kita juga perlu ingat bahwa dalam hidup ini semuanya seimbang, ada hitam dan putih, ada yin dan yang. Jadi kalau misalnya kamu sedang berada di masa sulit sekarang, jangan kehilangan harapan, karena itu tidak akan selamanya. Begitu juga dengan ketika kamu sekarang sedang senang, nggak apa-apa senang, tapi ingat untuk tetap humble dan tetap aware sama keadaan sekitar. Jangan sampai kita lupa bahwa hidup itu selalu berputar seperti roda. Walaupun susah, misalnya kamu sekarang ada di masa-masa yang sulit dan suram, mungkin butuh waktu untuk akhirnya mencapai ujung dari terowongan yang gelap itu. Mungkin butuh 1-2 bulan, mungkin butuh 3-5 bulan, mungkin butuh 1-2 tahun, tapi pasti ada akhirnya. Jadi jangan kehilangan harapan. Dan yang terakhir adalah don't stop. Jangan berhenti. Jangan stagnan. Mungkin nggak semua dari kita punya ambisi yang besar. Kayak tadi aku bilang, cuma kamu satu-satunya yang bisa memperjuangkan mimpimu. Tapi gimana kalau misalnya kita nggak punya mimpi yang besar gitu? Sebenarnya nggak apa-apa. Kalaupun misalnya kamu sekarang puas dengan kehidupanmu, bahagia dengan kehidupanmu, itu nggak apa-apa. Tapi yang penting jangan stagnan, jangan selalu berada di zona nyaman, karena hidup itu terus berjalan, waktu itu terus berjalan. Suatu hari nanti mungkin tubuh kita tidak akan bisa mensupport atau mendukung hal-hal yang ingin kita lakukan. Jadi kalau misalnya kamu punya hal-hal yang ingin kamu lakukan, misal kamu punya mimpi di masa kecil yang belum terlaksana, mungkin kamu pengen jadi ilustrator, atau kamu pengen punya hobi koleksi mainan, atau kamu ingin melakukan hal-hal untuk menunjang kehidupanmu sekarang, lakukanlah. Karena kamu gak akan tahu sampai kapan kamu bisa melakukan hal-hal seperti ini. Jadi jangan berhenti, jangan kehilangan harapan, tetap berjalan, tetap hidup. Karena dunia ini begitu besar, begitu banyak hal untuk ditemui, begitu banyak hal untuk dilakukan. Rasanya sayang kalau kita akhirnya cuma berjalan di tempat. Gitu aja dari aku. Kalau misalnya kalian udah nonton sampai sini, terima kasih. Bye bye.